ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih memuliakan kita, Allah masih menyayangi kita, sehingga apapun kesibukan kita, sehingga apapun yang sedang kita kerjakan, kita rela meninggalkannya untuk hadir di rumah Allah yang Allah muliakan ini. Merupakan nikmat yang paling besar ketika kaki kita mudah untuk melangkah ke rumah Allah. Perhatikan di jalan-jalan saat ini. Begitu banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi tidak Allah berikan rezeki berupa ibadah salat Jumat seperti hari ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pujilah Allah dan selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sudah hampir setengah tahun, bahkan setengah tahun kita diberikan sedikit bala, kita diberikan sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhitung dari bulan Maret kita dikepung oleh pandemi yang sampai detik ini pun masih membekas di dalam kehidupan kita. Begitu banyak kita mendengar, bahkan kita menyaksikan saudara-saudara kita tertimpa dengan penyakit COVID. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar berita hoax, tapi ternyata memang banyak saudara-saudara kita yang tertimpa dengan penyakit tersebut. Selain itu, wahai kaum muslimin, begitu banyak saudara-saudara kita yang terkena imbas dari ujian ini, berupa hilangnya pekerjaan, hilangnya pemasukan, sedikitnya omset, penjualan, dan sebagainya. Semua sedang Allah uji.
Untuk apa? Kita tentu sering mendengar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lantas bagaimana Islam memandang sebuah ujian? Apakah ujian itu untuk membunuh kita? Apakah ujian tersebut untuk menghancurkan kita? Ada sebuah kabar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak berprasangka buruk kepada Allah terhadap ujian yang berkepanjangan ini. Dari dua orang sahabat, An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari dua orang sahabat, Abu Sa'id kemudian Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah. Allah tegur dengan musibah dengan bentuk yang macam-macam. Min nasab. Apa itu nasab? Lelah. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah Allah mengatakan amilatun nasibah. Nasab, ta'ab, capek. Tidaklah seorang muslim ditimpa capek, lelah, bekerja lelah, ya, pemasukan kurang lancar, lelah hatinya, entah lelah pikirannya, wala wasobin, penyakit, wala hamin, wala haznin, wala adha. Tidak juga adha, gangguan, segala sesuatu yang tidak kita senangi, hatta syaukah yushaku alaiha illa kaffarallahu dzunubah. Sampai-sampai duri. Syekh bin Baz mengatakan walau kana qalilan, walaupun sedikit, walaupun duri yang enggak seberapa tapi kita merasakan sakit, aduh. Apa janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa ghafarallah, ghafara di sini. Sungguh Allah akan ampuni. Allah akan ampuni dosa dari setiap kesusahan, kelelahan, kesedihan, galau yang tertimpa atau yang menimpa seorang muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kabar gembira kepada kita bahwasanya semua urusan kaum muslimin itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Dikasih enak, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah, itu keutamaan min fadli Rabbi. Tapi ketika dikasih kesusahan, kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah. Justru itu merupakan kebahagiaan seorang muslim. Itu merupakan hadiah dari Allah agar kita lebih ingat dengan negeri akhirat. Bukankah negeri akhirat itu yang akan kita kejar? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kita kejar. Maka ketika hari ini kita sedang ditimpa musibah, hendaknya kita tidak bersuuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita lakukan? Yang hendaknya kita lakukan adalah suuzon terhadap diri sendiri. Apa yang selama ini kita lakukan? Jangan keluar kemana-mana. Arahkan kacamata kita, arahkan pandangan kita kepada diri kita sendiri sebelum kita lemparkan kepada orang lain. Perhatikan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Perhatikan bagaimana ngaji kita. Apakah ngaji kita hanya untuk ikutin tren? Apakah ngaji kita hanya untuk diperdengarkan kepada orang lain? Bagaimana sholat kita?
Apakah sholat yang kita utamakan atau justru pekerjaan kita dan sholat menjadi sambilan? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana istighfar kita? Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujian ini mengajarkan kepada kita untuk semakin baik lagi di hadapan Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan menimpa kita. Saudara-saudara kita sebagian kemarin masih sehat, tapi ternyata tiba-tiba datang kabar qadarullah wa masya'a fa'ala, tertimpa dengan COVID, kemudian lantas meninggal. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Tapi apa yang harusnya kita lakukan? Hendaklah kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita bersuudzon kepada diri kita sendiri. Arahkan kacamata suudzon kita kepada diri sendiri dan jangan pernah lemparkan kacamata suudzon ini kepada manusia, orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang hari ini harusnya menjadi obat kita bersama-sama untuk menghadapi ujian ini. Selain kita berikhtiar mencari sebab-sebab duniawi, mencari vaksin, mencari obat, menjalankan protokol-protokol kesehatan, ada hal yang harusnya juga kita ingat. Apa itu? Al-istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah janji, ketika kita beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Allah janji. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Setelah sebelumnya ada cerita tentang Abu Jahal yang menantang Allah untuk menurunkan hujan batu dari langit. Abu Jahal, sekelas Abu Jahal kafir, jelas kekafirannya, tidak diragukan lagi, menantang Allah Azza wa Jalla untuk diturunkan hujan batu dari langit. Lantas apa yang terjadi? Apakah Allah langsung mengabulkan permintaan Abu Jahal? Tidak. Bahkan Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang kafir yang minta azab langsung. Wa anta fihim. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya anta fihim di sini adalah wahai engkau, wahai kaum muslimin, masih ada di kota Mekah. Dan pendapat lain mengatakan bahwasanya wa anta fihim, dan engkau, wahai Muhammad, masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau engkau masih ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan hujan batu dari langit. Tapi tentu sebab ini sekarang sudah hilang. Kita sudah tidak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah meninggal. Lantas apa obat berikutnya? Allah mengatakan, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sungguh tidak akan mengazab. Di dalam pelajaran ilmu balaghah, ketika ada seorang bilang dengan isim, maka itu menandakan as-subut, alias tidak terikat dengan waktu. Antum yang mungkin belajar bahasa Arab, kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Saya sekarang kerja, mungkin nanti tidak kerja. Tapi kalau ana bilang ana pekerja, maka selamanya saya akan jadi pekerja. Di sana Allah mengatakan, wa ma kana Allah mu'azzibahum. Allah sungguh tidak
akan mengazab mereka wahum yastaghfirun. Allahu akbar. Di sini Allah mengatakan dengan kata kerja, dengan fiil mudhari', wahum yastaghfirun. Mereka beristighfar sekali-sekali aja, maka Allah tidak akan mengazab. Maka apa pelajarannya dari ayat ini, dari cerita ini? Hendaknya kita perbanyak istighfar. Ajak saudara terdekat kita untuk beristighfar kepada Allah. Jangan lalai. Jangan dilalaikan oleh keadaan sekitar kita yang mungkin hari ini kita merasakan kenikmatan. Kita di rumah nyaman, kendaraan nyaman, bersepeda nyaman, apalagi kita tinggal di Bintaro seperti ini. Jangan tertipu. Kabarkan kepada yang lain. Kabarkan diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kabarkan kepada yang lain untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini obat yang sangat mujarab. Dikisahkan datang laki-laki kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ketika itu sang imam lagi kajian, lagi muhadarah. Lantas datang laki-laki bilang, "Ya Imam, innas sama'a la tumtir." Ya Imam, langitnya enggak nurunin hujan. Kalau bahasa kitanya kemarau. Kemarau nih gimana? Sang imam hanya menjawab, "Istaghfirillah." Beristighfar engkau kepada Allah. Kemudian datang lagi laki-laki, fadakhala rajulun akhar. Kemudian datang laki-laki lain mengatakan, "Ya Imam, inna zaujati la tunjib." Sesungguhnya istriku tidak bisa melahirkan anak, mandul. Kata sang imam, "Istaghfirillah." Kemudian datang laki-laki yang lain, ngadu juga, "Ya Imam, inni ashku ilaikal faqra." Aku mengadukan kepadamu kefakiranku. Gak punya rezeki nih, macet, seret. Tapi apa jawaban sang imam? Istaghfirillah. Yang lain takjub. Ada laki-laki berani ngomong sama sang imam. "Ya Imam, ajibna laka ya Imam." Ajib engkau wahai imam. "Kullama dakhala 'alaika rajulun yas'aluka hajatan taqulu lahu istaghfirillah." Ajib engkau imam. Ajaib, aneh. Setiap ada orang yang minta kepadamu hajat, minta jawaban, minta solusi, engkau cuman bilang istighfar kepada Allah. Kemudian dijawab oleh sang imam, "Ala taqra, bukankah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh paling bawah ayat ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghaffar, bukan ghafir, ghaffar. Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ketika engkau beristighfar, Allah akan mengirimkan hujan dari langit. Terjawab. Sudah yang ngeluh tadi enggak nurun hujan, terjawab sudah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan memperbanyak untuk kalian anak. Amwal, harta. Allah akan kasih harta. Mudah sekali bagi Allah, mudah. Allah mudah sekali membuat engkau punya anak, membuat engkau punya harta. Tapi beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu balasannya. Oh, Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian menyiapkan surga. Allah meletakkan surga bagi orang yang beristighfar kepadanya. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan perkumpulan kita di sholat Jumat pada hari ini, hendaknya kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Sudahi suuzon kita kepada orang lain. Sudahi pertikaian di antara kaum muslimin. Sudahi perdebatan. Fokuslah kepada ibadah kita. Perdalam lagi ilmu kita. Sibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Perbaiki lagi cara kita mencari rezeki, maka insyaallah ta'ala Allah akan
mengampuni kita dan mengangkat bala ini sehingga kehidupan kita bisa berjalan normal kembali. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم